Shalom, puji Tuhan. Terkasih Tuhan, saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan buat hari ini, ayo saya mengajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, bahwasanya kami percaya Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Di setiap musim Engkau selalu ada. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah sekali-sekali membiarkan kami, apalagi meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur terima kasih. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Persiapkan kami semua, hati dan pikiran kami untuk menerima setiap benih firman-Mu. Jadikan hati kami dan pikiran kami tanah yang subur, supaya ketika kami menerima setiap benih firman-Mu, bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar dengan kuat, dan terus bertumbuh dan bertumbuh, bisa terus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pesan-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom saya ucapkan untuk kami semua, untuk kita semua yang hadir, setiap yang online, dimanapun berada, untuk GAP Dutch. Kami juga mengucap syukur terima kasih buat hambanya Pak Sudarso untuk mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, buat sore hari ini, ayo kita belajar firman Tuhan. Saya beri judul buat sore hari ini yaitu tentang mujizat Tuhan. Ya, luar biasa. Mujizat Tuhan. Dan saya percaya semua orang selalu percaya hidupnya ada dalam mujizat Tuhan. Setiap hari selalu ada dalam mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan berbicara cuman sekedar ya kalau kita sakit kita membutuhkan mujizat Tuhan. Tapi kalau kita nggak sakit, kita nggak butuh mujizat Tuhan. Bahkan kita nggak butuh Tuhan. Beberapa orang Kristen ya sudah, pokoknya aku Kristen, pokoknya aku ke gereja, tapi nggak tahu ke gerejanya hanya sekedar karena rutinitas. Ke gerejanya karena sekedar ya karena aku orang Kristen. Tapi begitu suatu hari dia mengalami masalah, mungkin dalam masalah kesehatannya, kena sakit penyakit sesuatu dan lain sebagainya, atau mungkin dalam urusan pekerjaan, dalam keluarga rumah tangga, baru bingung. Padahal mujizat selalu ada. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Nah, yang menjadi perbedaannya ketika setiap hari kita sebagai orang-orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Oke, kita belajar firman Tuhan buat saat ini. Kita buka terlebih dahulu ya. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat ke-18. Sekali lagi, Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-18. Oke, puji Tuhan. Di situ di perikopnya tertulis penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya lagi penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus, perhatikan, berangkat ke Yerusalem. Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi, di setiap serambi, di situ maksudnya, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Banyak orang sakit.
Ya kan? Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang ngapain mereka? Menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Sekali lagi, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga itu penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya, perhatikan, 38 tahun lamanya sakit. Ngapain 38 tahun? Sakit, berbaring. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya. Sekali lagi, Yesus sudah tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sekali lagi, dalam keadaan itu Yesus sudah tahu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun terlebih dahulu mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada waktu itu juga, ketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab kepada mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada orang itu, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab, sekali lagi, Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang itu tadi, yang sudah disembuhkan, dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Perhatikan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan bahwa kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pada hari Sabat maksudnya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, dan selalu daunnya lebat, hijau, dan akan berbuah-buah pada waktu musimnya. Puji Tuhan. Perhatikan firman Tuhan buat saat ini. Di sini dikatakan apa yang terjadi di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda pada waktu itu banyak orang yang lagi berbaring, orang sakit, mulai dari orang timpang, orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya kan? Perhatikan. Dan bukan cuma orang-orang yang sakit aja
yang berbaring di sana. Mungkin ada saudaranya, mungkin ada temannya yang nemenin yang sakit ini tadi. Supaya apa? Mereka mempunyai kepercayaan. Mereka sangat percaya bahwa sewaktu-waktu itu akan ada malaikat Tuhan. Perhatikan. Malaikat Tuhan. Bukan Tuhan sendiri. Tetapi malaikat Tuhan turun ke kolam itu. Lalu terjadilah airnya goncang. Nah, kalau sudah terjadi ada malaikat Tuhan turun dan airnya goncang, mereka mempercayai barang siapa yang turun ke kolam itu duluan, yang masuk ke kolam itu duluan, apapun sakitnya akan sembuh. Apapun penyakitnya akan sembuh. Lah, terus bayangin, kalau misalkan katakan ada yang sakit ada 500 orang, cuma satu orang tok. Satu orang aja yang bisa nyemplung pertama kali, yang masuk ke kolam itu yang pertama kali, itu yang sembuh. Yang lainnya, ya udah, gak terjadi apa-apa. Gak terjadi mujizat apa-apa, juga gak terima kesembuhan. Yang terima orang yang masuk duluan. Nah, biasanya yang masuk duluan, kalau kita pikir logika secara wajarnya, yang mungkin itu yang sakitnya yang bukan di kaki, istilahnya bukan yang lumpuh, ya kan? Mungkin katakan tuli, matanya masih bisa melihat kan? Begitu lihat airnya, kolamnya air goncang gitu, ya matanya bisa melihat walaupun dia tuli. Lah, kakinya juga nggak lumpuh, dia akan lari segitu kencang untuk masuk ke dalam kolam itu duluan, jegur kolam itu duluan. Lah bayangin, yang dalam kondisi sakitnya yang di luar lumpuh, pasti dia yang berhasil untuk masuk duluan. Atau mungkin tangannya, atau mungkin ya macam-macam yang lainnya. Pasti akan berhasil masuk, pasti akan bisa duluan masuk. Lah sementara ini ada terjadi orang yang lumpuh, perhatikan. Lumpuhnya nggak main-main. Dia sudah 38 berapa tadi? Sudah katakan. Orang ini lumpuh sudah sekian tahun. Nggak ada yang nemeni. Nggak ada yang mengangkat dia. Buru-buru, cepet-cepet masukkan ke dalam kolam itu. Mungkin dia berbaring, udah lumpuh berbaring. Pada waktu terlihat kolamnya goncang, jangankan dia lari, jangankan untuk berusaha untuk nyemplung duluan, masuk kolam duluan, mungkin dia untuk duduk aja, saya bisa bayangin ya, mungkin dia dari berbaring untuk duduk aja mungkin sudah susah. Lah, untuk dia menjangkau ke kolam itu mungkin ya juga dia sangat-sangat susah. Dia cuman merangkak atau gimana, itu pun merangkaknya juga nggak bisa cepet jalannya, jadi dia merangkaknya juga pelan-pelan. Jadi dengan bahasa Surabayanya apa ya, ya merangkaknya ngesot gitulah, ngesot gitu, udah berusaha ngesot gitu aja. Ya wis, sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa mencapai kolam duluan. Ya kan, kalau mungkin dikasih urutan gitu ya, oke lah, nggak yang pertama yang masuk ke kolam gitu, boleh 20 orang, mungkin 20 orang yang masuk, 20 orang pertama yang bisa masuk ke kolam itu mungkin, ini misalkan ya kan, 20 orang yang masuk, dia pun belum tentu bisa masuk, walaupun 20 orang yang bisa masuk ke kolam dan bisa sembuh, dia belum tentu juga berhasil. Walaupun 20 orang. Nah, ini bayangin cuma satu itu yang pertama masuk ke kolam itu. Berarti dia mengalami kemungkinan yang kecil banget, yang tidak mungkin. Nanti kan, dia tidak mungkin untuk bisa sembuh. Dia tidak mungkin untuk terima mujizat. Tapi yang terjadi pada waktu itu, perhatikan.
Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan, yang tidak mungkin, yang sangat-sangat jauh dari kemungkinan, tiba-tiba datang Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Kekasih Tuhan, saudara, dimanapun berada, buat sore hari ini, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, mungkin ada di antara kita yang ngalamin sakit penyakit, yang mungkin dokter sudah angkat tangan, udah nggak ada harapan. Atau mungkin dokter bilang, udah kamu setiap hari minum obat dan sebagainya. Atau mungkin dalam masalah pekerjaan, nggak mungkin. Kamu mau jualan apa? Hari ini kamu mau dagang apa? Susah. Kerja ini susah, kerja itu susah. Mau ikut perusahaan, ngelamar kerjaan, juga banyak yang nganggur. Banyak itu, lulusan S1, S2. Nggak dapat kerjaan, pada bingung semua. Perhatikan, kekasih Tuhan, buat sore hari ini, saya ingatkan, yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau terima mujizat Tuhan buat saat ini? Tuhan mau berikan mujizat. Jangan kayak orang ini, ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit ini kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air itu mulai goncang dan sementara menuju kolam itu dan orang itu ngomong. Ditanyain, maukah engkau sembuh? Tinggal jawab aja, mau. Maukah engkau sembuh? Mau. Maukah engkau terima mujizat? Mau. Maukah engkau diberkati? Mau. Tinggal jawab gitu aja. Masih muter. Gak mungkin Tuhan aku terima mujizat, gak mungkin Tuhan aku diberkati, gak mungkin Tuhan aku bisa, gak mungkin Tuhan. Aku ini cuma sekolah lulusan SMP, aku ini gak punya apa-apa. Orang tuaku juga bukan orang tua yang kaya raya, bukan konglomerat, gak bisa bukain modal aku kerja dan sebagainya. Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? Maukah kau terima mujizat? Tinggal bilang, ya, mau Tuhan. Kenapa? Yang malaikat Tuhan, yang tadi disebutkan, turun sewaktu-waktu. Itu malaikat Masihan. Nah, ini Tuhan sendiri yang tanya. Yang pemilik langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki sorga, sang pemilik sorga, datang tanya sendiri pada saudara, pada saya, pada orang ini. Nah, bayangin, kita kira-kira kalau gini, seandainya suatu hari gitu ya, enak-enak kita duduk-duduk gitu, tiba-tiba ada RI1 nih, ya kan? Ada RI1 lewat, bisa lewat aja. Ketika kita enak-enak duduk, nyantai, mungkin lagi duduk-duduk di kafe gitu lah istilahnya, lagi enak-enak santai di kafe, nongkrong ngopi-ngopi gitu ya sama temen-temen, enak-enak ngopi, tiba-tiba ada RI1 lewat. Kira-kira kita tahu kalau ini RI1 yang lewat di depannya kita, responnya gimana? Wah, dengan antusias, wah senengnya setengah mati bisa ketemu RI1 di depan mata lagi. Mungkin saya akan nyalamin, ngajak foto bareng, apalagi zaman sekarang di tangan selalu ada HP. Wah, ajak selfie bareng, foto bareng dan sebagainya. Bener gak? Ya kan? Ditambahin lagi udah ketemu RI1, ditanyain lagi, kerjaanmu apa? Gimana dengan pekerjaanmu? Maukah kamu kerjaanmu lancar? Maukah kesehatanmu baik, lancar? Nah, tinggal bilang, mau. Ya mau. Karena yang nawarin siapa? Orang nomor satu di dunia, orang nomor satu di Indonesia, RI1. Orang nomor satu di Indonesia. Begitu kita bisa bangga ketemu. Lah, sama halnya kalau kita ketemu Yesus.
Kita berjumpa dalam Yesus. Kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu membawa kesembuhan. Ayo, saya mengajak kita semua. Kita selalu ada hubungan yang intim. Kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Biasakan kita hidup selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Biasakan kita setiap hari hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Apapun kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, puji Tuhan, dalam kondisi kurang sehat, kesehatan kita lagi terganggu, atau mungkin dalam ekonomi, puji Tuhan, diberkati, ataupun dalam keadaan mungkin lagi gonjang-ganjing keuangan kita, ekonomi dan sebagainya. Selalu jalin hubungan yang baik, hidup bersama Yesus. Ketika kita hidup selalu punya hubungan, punya fellowship yang baik sama Tuhan, percayalah, Tuhan akan selalu menyertai saudara. Dia selalu menawarkan kita. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau mengalami masalah, maukah engkau mengalami mujizat? Tuhan pasti tolong. Apapun itu, Tuhan pasti tolong. Oke, puji Tuhan. Kasih Tuhan. Ayo ingat baik-baik. Tuhan ini tidak pernah terpaku dengan adat istiadat. Orang-orang Yahudi, mereka terpaku dengan aturan, adat istiadat. Nanti kalau ada malaikat yang turun, baru aku bisa sembuh. Tuhan ini dia nggak pakai begituan, nggak butuh. Pokoknya kamu bisa ketemu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nggak usah pakai tata cara dan lain sebagainya, aturan dan lain sebagainya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti membawa mujizat. Tuhan pasti membawa berkat-berkat kasih setianya. Tuhan selalu bawa damai sejahtera. Tuhan bawa sukacita buat saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Ji Tuhan, ayo. Gak usah pakai aturan-aturan begini-begini. Tuhan itu gak suka dengan aturan-aturan yang aneh-aneh. Tetapi yang dicari Tuhan, hati kita selalu intim. Kita memiliki hubungan yang keintiman dengan Tuhan. Kita punya fellowship. Saya setiap pagi bangun pagi-pagi saya bangun, saya duduk, saya selalu punya mezbah doa. Saya renungkan firman Tuhan. Saya selalu renungkan apa kata Tuhan. Saya ambil waktu setiap pagi untuk berdoa. Bukan cuma sekedar saya berdoa menyodorkan menu-menu. Saya butuh ini Tuhan, saya minta tolong ini Tuhan. Enggak, tetapi saya menyembah Tuhan. Saya selalu katakan, Yesus engkau baik, puji Tuhan. Saya sembah, saya mazmur, saya bermazmur. Saya agungkan, dia gunung batuku, kemuliaanku yang aku agungkan. Ada hubungan yang baik. Saya beri waktu, saya memberikan waktu untuk Tuhan boleh berbicara dengan saya, bercakap-cakap dengan saya, apa maunya Tuhan. Mungkin ada salah saya yang harus ditegur dan lain sebagainya. Apa yang dimaui Tuhan. Sehingga apa? Saya boleh berjalan en afto peripateo. Berjalan di jalurnya Tuhan. Ayo saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Biasakan diri kita untuk selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti selalu ada. Tuhan yang sama, yang dahulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Oke, yang setuju, boleh katakan amin. Yuk kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mempunyai langit dan bumi. Engkau Allah yang punya kuasa. Tidak dapat dibatasi dengan hari. Entah itu hari apa. Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan adat istiadat atau dengan tata cara dan lain sebagainya. Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami setiap waktu dan setiap saat ketika kami selalu membangun hubungan yang baik, berfellowship, masuk dalam hadirat-Mu. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur terima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong.
Engkau yang melancarkan setiap usaha kami, Engkau yang memberi kesehatan setiap kami, dan hidup kami akan selalu naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.